Ada orang yang saking inginnya diakui, saking inginnya dikenal, saking inginnya populer, akhirnya mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya sendiri. Dia tidak nikmat, dia tidak nyaman, dia merasa bukan dirinya, tapi banyak yang muji dia, banyak yang menganggap dia hebat, besar, luar biasa. Akhirnya tiap hari dia acting, tiap hari dia pura-pura, biar tetap dipuji, padahal dia tidak nyaman dengan itu. Komentarnya orang kita pakai sebagai standar sepenuhnya untuk menilai diri kita. Suka atau tidak sukanya orang kita pakai sebagai ukuran berharga atau tidaknya diri kita. Ini yang bahaya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Saya awali dari quotes-nya Zhuangzi. Kata dia yang mengejar popularitas dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan jati dirinya, bukanlah seorang yang bijaksana. Jadi, ada orang yang saking inginnya diakui, saking inginnya dikenal, saking inginnya populer, akhirnya mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya sendiri. Dia tidak nikmat, dia tidak nyaman, dia merasa bukan dirinya, tapi banyak yang muji dia, banyak yang menganggap dia hebat, besar, luar biasa. Akhirnya tiap hari dia acting, tiap hari dia pura-pura, biar tetap dipuji, padahal dia tidak nyaman dengan itu. Nah itu kata Zhuangzi, ini bahasanya masih halus ya, dia bukan orang yang bijaksana. Wong orang ingin dikenal itu kan ingin membuat dirinya sendiri berharga. Lah kok malah yang dikorbankan dirinya sendiri. Kita ingin dikenal itu kan biar menikmati fasilitas hidup terkenal, terus kita nyaman, bahagia. Lah kok kita sengsara, susah demi populer, demi kita terkenal. Maka tidak bijaksana. Logikanya kebalik. Jadi kata Zhuangzi, dia yang mengejar popularitas dengan mengorbankan jati dirinya, bukan orang yang bijaksana. Ada quotes lagi yang mungkin menarik ya. Uang adalah mata-mata, mata uang kok mata-mata. Uang itu mata uang ekonomi. Kalau popularitas itu mata uang sosial. Dengan uang kita bisa membeli barang. Dengan popularitas kita bisa dapat macam-macam. Perhatian, akses, pengaruh, status, legitimasi, dan lain sebagainya. Kalau kalian dikenal orang itu kadang-kadang dapat fasilitas macam-macam. Dimudahkan. Kemudian kalau ngomong dipercaya, dapat legitimasi. Dapat status yang tinggi. Kalau kemana-mana dicarikan tempat yang enak. Itu popularitas. Kalian dapat banyak. Kalau uang kan dapat barang. Tapi kalau tidak hati-hati, baik uang maupun popularitas bisa menjebak kita. Apa yang awalnya manfaat buat kita,
kita jadikan alat untuk kebahagiaan kita, bisa nanti kemudian terbalik. Alat itulah kemudian yang menggunakan kita. Jadi, gadget ini alat kita. Tapi hari ini banyak orang yang terbalik. Dia diperalat oleh gadgetnya. Jadi, dia tidak mau kemana-mana ketika gadgetnya, ayo main dong, sebentar, ini HP-nya masih low bat, tak tes dulu ya. Kamu tergantung HP. Mau ada apa-apa, ya kamu sekarang tergantung HP. Kadang-kadang hal baik kita tunda, kita pending, tidak jadi kita lakukan hanya karena sinyalnya lemot. Nah, ada banyak hal yang begitu. Jadi yang awalnya kita itu harusnya yang memperalat, tapi kemudian terbalik, kita jadi diperalat. Ada di situ saya tambahkan popularitas itu. Kita itu kan biasanya menggunakan popularitas untuk menyampaikan gagasan. Jadi kayak saya bikin kajian misalnya, ngaji ini itu ya untuk menyampaikan pikiran, gagasan. Tapi kalau tidak hati-hati, sekarang ngajinya terkenal, misalnya banyak yang membicarakan, terus mulai bisa memperalat saya, memperalat kita. Jadi terus pikirnya begini, ini jangan sampai besok orang lupa atau ngaji kita ini tidak terkenal lagi. Ngaji kita harus terkenal terus. Akhirnya apa? Isunya harus isu yang begini loh yang terkenal itu. Kita mulai diatur sudah. Temanya ini saja, itu yang disukai orang. Yang tema-tema kayak gitu tidak usah Pak, itu tidak banyak orang suka. Itu kita mulai diperalat. Jadi awalnya ngaji itu asik-asik aja, alah tema apa saja oke lah, jalan lah. Tapi begitu lama-lama terkenal, kita mulai disetir oleh popularitas itu. Temanya begini-begini Pak, kalau tema-tema gini itu orang senang. Jadi terbalik akhirnya kita diperalat oleh popularitas itu. Itu kayak kalian misalnya, apalah kalian misalnya ada yang terkenal jadi mahasiswa yang soleh misalnya. Terkenal jadi mahasiswa yang soleh itu kan asyik. Kemana-mana orang menghargaimu, menghormatimu, kan begitu. Kamu bisa memanfaatkan popularitas itu. Tapi bisa pada akhirnya terbalik. Status jadi mahasiswa yang soleh itu terus jadi beban buatmu. Kemana-mana kamu acting jadi orang soleh. Jadi, wah mau apa-apa, saya kan mahasiswa soleh ini. Wow, terus ya alhamdulillah kalau tercegah dari hal-hal yang jelek. Kadang-kadang kamu menyiksa diri dalam banyak aspek. Jadi ya kadang mau apa saja kamu, jangan saya kan anak soleh. Gitu, kamu susah sendiri. Terbebani oleh status bahwa kamu soleh. Mungkin juga kamu nanti dibilang, anak baik. Kamu kan anak rajin. Itu kan mulai status itu membebanimu pada akhirnya. Jadi jangan dikira populer itu selalu enak. Kayak saya ini, banyak orang, wah Pak Faiz itu kalau ngomong kalau ngomong lembut, soft spoken, semacam itu kan. Itu kalau tidak hati-hati, bisa jadi beban. Nanti saya mau teriak, katanya orang soft spoken, maksud saya teriak. Kan nanti jadi begitu, jadi beban. Akhirnya saya diperalat, akhirnya saya tidak boleh teriak. Maksud Pak Faiz teriak-teriak, tidak pantas. Harusnya soft spoken terus, jadi akhirnya kalau ngomong dilembut-lembutkan. Assalamualaikum, ini tidak seru. Kamu diperalat akhirnya oleh statusmu, oleh posisimu, oleh popularitasmu. Begitu kamu dilabeli anak gaul, wah kamu kan anak gaul, wah kamu tiap hari nyari referensi yang gaul hari ini apa ya, dan saya harus begitu. Nah, jadi popularitas itu kemudian jadi bebanmu. Wah ini santri ngaji filsafat nih. Wah mulai kamu kalau ngomong di filsafat kan. Kayaknya diruwet-ruwet. Wah mahasiswa filsafat nih. Itu yang sering kita lakukan hari ini. Akhirnya hidup kita itu acting saja. Tidak genuine. Tidak apa adanya kita. Itu. Dan model seperti ini, hati-hati, kita gampang dijebak orang gara-gara itu. Dijebak orang itu ya orang akan pakai senjata
popularitasmu. Misalnya kamu dikenal orang yang dermawan misalnya, ya orang akan mendekat padamu muji-muji, oh bapak ini dermawan sekali ya pak, kalau bantu orang ikhlas sekali gitu. Terus pas mau pamit 100 ada tuh pak gitu. Wah sudah, kamu kepepet sudah terlanjur dipuji. Kalau tidak dipinjemi gimana, dipinjemi gimana, kamu terjebak di situ. Karena selama ini kamu acting saja. Dan itu berat. Nah ini yang dimaksud ya. Jadi uang itu mata uang ekonomi, popularitas itu mata uang sosial. Tapi hati-hati, ada banyak manfaatnya populer, jebakannya juga mengerikan. Maka kalau ada yang tanya, apakah populer itu memang masalah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nih, kita perhatikan ya, kapan populer itu masalah. Ada populer itu memang akibat. Jadi, saya punya karya, ternyata karyanya bermanfaat, terus orang mengakui karya saya, akhirnya saya populer. Jadi, ini wajar kalau ini sehat saja. Tapi biasanya kalau sudah populer, kalau tidak hati-hati masuk ke yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan akibat. Kalau yang kedua jadi tujuan populer itu. Karena sudah terlanjur populer, maka saya mencari-cari cara agar tetap populer. Takut kehilangan popularitas. Kalau normal sih tidak apa-apa, tapi kadang-kadang orang mengorbankan nilai, mengorbankan kualitas demi popularitas. Sudah dikenal sebagai penulis misalnya, tadi kan punya karya, manfaat, diakui, terus populer. Akhirnya apa? Dia punya prinsip ini, mumpung saya populer, jangan sampai nanti saya kehilangan popularitas ini. Terus bikin tulisan terus-terusan, ketika idenya macet, ya ada AI, ada apa, gitu, terus minta tolong, atau nyuruh orang nuliskan atas nama dia, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar aku tetap populer. Kalau yang kedua ini mulai bahaya. Harus hati-hati di yang kedua ini. Di yang kedua ini kadang orang mengorbankan nilainya, mengorbankan jati dirinya, mengorbankan kualitas. Kadang-kadang ya bikin hoax, kadang-kadang bikin clickbait yang membuat orang ketipu dan lain sebagainya. Tidak masalah, yang penting viral. Kalau sudah di yang kedua ini mulai bahaya, hati-hati. Kalian sudah mulai kena jebakan popularitas. Sekarang popularitas itu jadi tujuanmu. Masyhur itu jadi tujuanmu. Kadang-kadang kamu dipermainkan oleh konten-konten kreator yang sering bikin kampus terbaik, terus ustadz paling idola, terus kan kamu terus, wah saya kok tidak masuk hitungan itu. Jadi kamu kan bingung sendiri. Kok kalah terkenal aku, kok kalah gitu. Terus lama-lama kamu gimana caranya saya harus tetap terkenal, mulai bahaya. Jadi popularitas sekarang jadi tujuan. Kalau popularitas itu hanya akibat saja, efek saja, masih aman. Tapi begitu jadi tujuan, ini harus sudah mulai hati-hati. Ada lagi yang ketiga, kalau ini sudah tidak hanya mulai bahaya, ini sudah berbahaya. Sudah sangat bahaya untuk hidup kita. Apa? Popularitas kita jadikan ukuran untuk menilai. Jadi ini kita merasa berharga kalau followernya banyak. Kalau yang menggemari banyak, kalau yang menyukai kita banyak, ini sudah mulai. Jadi benar salahnya diri kita, baik buruknya diri kita, kita ukur dari sejauh mana orang mengapresiasi, nge-like, sejauh mana orang komen, sejauh mana orang menyetujui, dan lain sebagainya. Jadi popularitas itu jadi sumber nilai diri kita. Ya di situ saya kasih rute ya. Awalnya biasanya, awal itu kan kalau ada orang menyukai karya saya senang. Nah ini awalnya begini, normal, popularitas sebagai akibat. Tapi terus biasanya masuk ke yang kedua. Ini popularitas sebagai tujuan. Saya ingin orang selalu suka karyaku. Kalau aku tidak terkenal lagi,
Kok tidak ada orang mengapresiasi karyaku lagi, berarti aku ini tidak berharga. Hargaku itu, nilaiku itu ya ketika diapresiasi banyak orang, dipuji banyak orang. Dan kesitulah kita menuju terus menerus. Kalau bahasa hari ini kita mencari validasi terus, mencari pengakuan terus, mencari jempol terus, mencari like terus. Di titik inilah nanti yang kita sebut popularitas, kemasyhuran itu sudah menjajah jiwa kita. Hidup hanya untuk populer. Sampai di titik, seperti kata Zhuangzi tadi, kita melupakan diri kita. Apa keinginanku yang sejati? Apa hakikat kedirianku? Kemana sih hidup ini sebenarnya menuju? Tidak pernah kita pikir. Kita hanya mencari validasinya orang, mencari fans, mencari penggemar terus menerus. Dan jangan salah, hidup seperti ini nggak enak pasti. Jadi berarti apa? Apakah populer itu pasti masalah? Tidak. Tidak semua popularitas itu bermasalah. Jadi kalau dirancang pakai positioning ya, tidak terkenal itu tidak masalah. Terkenal juga tidak masalah. Tapi kalau ada orang ingin terkenal, mulai masalah. Harus ditanyakan, ini motifnya apa, tujuannya apa. Atau orang merasa butuh popularitas agar dirinya berharga, ini mulai masalah. Jadi popularitas itu, kalau dulu teman-teman pernah belajar di ngaji kita ya, Epikuros, hedonisme, epikureanisme. Itu kan Epikuros itu membagi kebutuhan itu ada 3 level. Kebutuhan yang natural, necessary, ada kebutuhan natural, unnecessary, ada kebutuhan unnatural dan unnecessary. Jadi ada kebutuhan itu natural, necessary. Kita perlu makan, perlu minum, itu alami saja, biasa. Orang kayak gitu ya tidak salah, tidak dosa sedikit pun kalian ingin sandang, pangan, papan yang baik, itu normal. Punya tempat tinggal, punya pakaian, punya makanan untuk hari ini, itu normal. Tapi nanti ada jenis kebutuhan natural tapi unnecessary. Unnecessary itu tidak harus begitu. Kebutuhan makan itu natural, necessary. Tapi kebutuhan makan di restoran mewah itu natural tapi unnecessary. Alami, tapi tidak harus begitu. Kalau uangnya ada, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, ya jangan. Itu unnecessary. Tidak harus. Jadi punya baju, oke saja, natural saja. Tapi baju yang harganya 3 juta ke atas untuk levelmu ya. Bukan level yang kaya-kaya, itu mungkin unnecessary. Tidak perlulah sampai segitunya. Punya HP yang untuk komunikasi, hari ini kan HP kebutuhan kita semua, ya natural saja. Tapi HP yang harganya sampai 50 juta, kemarin ada yang ratusan juta saya tengok online itu. Ya, HP ratusan juta itu saya tidak membayangkan. Mungkin kamu belum nulis, sudah nulis duluan dia. Langsung isi pikiranmu langsung ditransfer ke situ. HP ratusan juta, itu mungkin bagimu unnecessary. Tapi bagi orang yang ingin cuci uang mungkin ya enaklah beli habis gitu. Jadi, dan yang ketiga ini ada kebutuhan yang, kalau yang natural and necessary itu kan lihat situasi ya. Kalau situasi memungkinkan ya boleh saja sih, tapi kalau enggak usah membayangkan itu, enggak usah melakukan itu. Ada yang ketiga, ini sama sekali enggak usah dipikir. Namanya unnatural dan juga unnecessary. Antara lain apa? Popularitas. Jadi popularitas itu, populer enggak populer, masyhur enggak masyhur, itu jangan diposisikan sebagai kebutuhan. Posisikan saja sebagai efek hidup ini. Sebagai akibat saja. Jadi jangan ditarget. Ya, populer ya alhamdulillah, enggak populer juga enggak apa-apa, yang penting aku hidup yang benar, hidup yang baik. Nah, itu
jadikan efek saja. Oke ya, jadi ini ada 4 posisi kalau ada yang tanya, penting atau tidak populer. Jadi tidak terkenal itu tidak masalah, terkenal juga tidak masalah. Tapi kalau ada orang ingin terkenal, coba ditanya kenapa, motifnya apa, itu nanti menentukan apakah itu positif apa negatif. Saya ingin terkenal Pak, biar nanti bisa dipercaya orang, terus kalau saya pinjem-pinjem nanti dipinjemi misalnya, itu motif namanya ya. Jadi coba kamu kejar motifnya apa, ingin terkenal. Atau yang keempat, kalau ini masalah, kalau ada orang ingin, Pak saya ingin populer, biar hidupku ini bernilai. Nah, ini salah konsep sudah dia. Itu ya, saya tidak tahu kalian ada di mana. Kalian tidak terkenalkah? Atau sudah terkenal? Atau ingin terkenal? Atau butuh terkenal? Sebagian besar kita itu ingin terkenal. Jangan-jangan ada yang sudah butuh terkenal. Butuh terkenal itu berarti popularitas sudah jadi kebutuhan tadi. Kayak yang natural necessary tadi. Itu sudah mulai masalah kalau sudah di situ ya. Jadi boleh terkenal, boleh tidak terkenal, tidak apa-apa. Boleh kok ingin terkenal asal alasannya pas. Tapi jangan sampai terkenal itu jadi tujuan final hidup kita. Kalau sudah ini masalah. Baik, ya tema malam hari ini mungkin mirip ya dengan tema minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas kekayaan, terus kalian, ala Pak, bahas kekayaan, saya kekayaan aja ndak punya. Hari ini bahas popularitas, kamu mungkin juga gitu, ala Pak, populer apa saya itu? Nggak ada yang kenal saya misalnya. Ya ndak apa-apa, ini buat sangu ya besok. Kalau kalian sudah turun beneran di medan, di lapangan itu tetap akan ketemu fenomena-fenomena semacam ini. Jadi ketenaran yang paling berbahaya bukan ketika banyak orang mengenal kita, tetapi ketika kita membutuhkan banyak orang untuk merasa bahwa diri kita ini berharga. Komentarnya orang kita pakai sebagai standar sepenuhnya untuk menilai diri kita. Suka atau tidak sukanya orang kita pakai sebagai ukuran berharga atau tidaknya diri kita. Ini yang bahaya di situ. Nanti kita jelaskan kenapa kok yang seperti itu bahaya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengapa sih orang itu kok cenderung ingin terkenal, ingin dikenal, ingin populer. Yang pertama, kalau ini yang paling dasar ya. Kita itu makhluk sosial. Kita memerlukan orang lain untuk bertahan hidup dan merasa aman. Jadi ini sudah di banyak teori disebut ya, kita itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu memerlukan orang lain untuk hidup nyaman. Kita pertama-tama ingin diterima sebagai anggota masyarakat kita, diakui. Jadi dimanapun itu ya, mungkin di kampus, mungkin di kampung, kita ingin diterima sebagai bagian dari mereka. Selain itu, setelah diterima, aku juga ingin direkognisi. Direkognisi itu dianggap bernilai. Apa pentingnya kita dianggap bernilai? Biar masyarakat tidak gampang-gampang menyingkirkanku. Karena aku ini penting, aku ini berharga. Kalau masyarakat sudah senang padaku, mengakui aku, posisiku di tengah masyarakat aman. Kenapa aku perlu diterima posisiku di tengah masyarakat? Karena kita punya fitrah sosial. Jadi akarnya di situ. Sakit rasanya kalau kita diabaikan orang lain. Wong yang lain diundang tahlilan kok saya tidak ya. Oh itu sakit hati kamu kan. Bukan urusan makanannya, ini kamu merasa tidak dihitung oleh masyarakatmu. Yang lain dapat undangan.
pernikahan, kok saya tidak? Jangan-jangan nggak dianggap teman ini, jangan ini. Ada yang begitu, kenapa? Karena kita ini punya fitrah sosial, anggota masyarakat. Nah, untuk menegaskan bahwa masyarakatku menerimaku, maka kalian ingin menunjukkan aku ini penting loh, aku ini hebat loh. Rugi kalian tidak ngajak aku. Masyarakat ini turun levelnya kalau saya dikeluarkan tidak di sini. Di situ orang mulai berlomba menegaskan nilai penting dirinya, mulai mengejar popularitas, pengakuan. Jadi popularitas itu satu bentuk perluasan dari kebutuhan kita untuk diakui sebagai anggota masyarakat. Jadi ini yang pertama ya. Jadi kita ini makhluk sosial yang ingin diakui. Untuk bisa diakui, kita ingin melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa diri kita penting sehingga nanti kita direkognisi. Inilah akar yang pertama. Kenapa orang kok ingin populer, ingin terkenal? Akar kedua, kenapa orang ingin terkenal, diakui? Ini kita sebut ya, ada satu teori namanya self-determination theory. Tokohnya namanya Edward Deci dan Richard Ryan. Teori self-determination itu isinya begini. Manusia itu punya 3 kebutuhan psikologis dasar. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, kompetensi, competence. Yang ketiga, relatedness. Jadi, mental kita itu perlu 3 hal untuk merasa eksis. Yang pertama, otonom. Otonom itu merasa punya kendali atas hidupku. Orang itu kalau merasa kok aku diatur-atur terus, kok diarah-arahkan terus, itu tidak seneng aku itu. Kenapa? Orang punya kebutuhan otonomi. Jadi kalian kok diarahkan terus diatur terus mesti jengkel. Nanti mau keluar masjid mau pakai sandal, orang kaki kanan dulu mas, kaki kanan dulu mas, itu ya jengkel ya. Dan malah masa harus kanan. Saya dulu pernah ngalami begitu, ada teman naik bis sama kondekturnya disuruh kaki kiri dulu. Bisnya agak jalan dikit. Kiri dulu mas, kiri dulu mas. Dia ngotot. Nggak ah, saya muslim yang baik kok. Ya melangkah ya kaki kanan dulu. Ya sudah, begitu kaki kanan dulu, dik, jatuh dia, guling dia. Ya di samping mungkin dia ngatur-ngatur aku mahasiswa, hanya connect saja ngatur aku. Nah, ini yang disebut otonomi. Orang itu tidak senang kalau diatur-atur. Dia ingin aku sendiri yang ngatur hidupku. Itu kebutuhan psikologis. Yang kedua, kompetensi. Merasa mampu. Itu menggembirakan jiwa. Ternyata aku bisa ya. Oh, itu senang dirimu. Itu kebutuhan psikologis. Apa saja sudah. Sekedar makan pakai sumpit. Itu kan simpel itu. Tapi begitu kamu bisa kan senang itu. Bisa juga ternyata makan pakai sumpit. Kemarin hanya ngelihat saja orang terus kok susah ya itu. Ketika susah terus alah pakai sendok lebih enak. Padahal ya tidak bisa saja dia. Nah itu karena tidak bisa. Sekarang bisa. Dia bilang oh enak pakai sumpit loh. Jadi kompetensi jadi bagian kepuasan jiwa kita. Kebanggaan psikologis. Yang ketiga, relatedness. Merasa terhubung dan diterima orang lain. Ini juga membahagiakan. Aku punya teman banyak, yang teman banyak itu menerimaku. Itu relatedness. Jadi, ini juga sumber kebahagiaan dasar. Connected, competence, otonom. Nah, validasi sosial populer itu berhubungan dengan relatedness ini. Menegaskan bahwa aku diterima oleh masyarakatku, oleh kelompokku. Bagaimana kerjanya self-determination theory itu? Ya,
kita itu membentuk pandangan jiwa kita membentuk self-image tentang aku itu apa dan bagaimana, itu ya biasanya dengan merespon masyarakat. Jadi kita itu sejak kecil belajar tentang diri kita dengan cara melihat tanggapannya orang tentang kita. Kalau orang bilang, wah anak pinter ini. Kalau banyak orang bilang begitu, biasanya terus kamu merasa pinter beneran. Aku ini ternyata memang anak pinter kok. Jadi identitasmu, self-image-mu, formasi dirimu itu sebenarnya kamu dapat dari mana? Lebih banyak mendengarkan komentarnya orang. Jadi coba kamu tiap hari dibilangin, dasar anak nakal, dasar anak tidak pinter, dasar itu. Kamu akan membangun image, wah aku itu tidak pinter, ternyata aku itu nakal ternyata. Jadi tiap hari bapakmu bilang waktu pulang, wah bocah ganteng, dia ganteng. Sejak kecil kamu dibilangin ganteng terus. Ya kamu akan merasa bahwa saya itu ganteng loh. Meskipun kalau sudah berkaca mungkin ceritanya beda. Tapi kamu sudah menginternalisasi kualitas dirimu, antara lain saya ganteng. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada yang bilang, kamu itu jelek, apa orang kampung jelek, lama-lama kamu menginternalisasi itu. Jadi ternyata komentarnya orang itu yang membentuk diri kita. Disitulah kemudian kita ingin mengejar pujiannya orang. Kita nyaman dengan kalau orang mengunggulkan kita. Kita ingin populer dengan cara yang kita inginkan. Jadi itu nanti teorinya namanya self-determination theory. Pada akhirnya kemudian kalau orang memuji kita, kita merasa diri kita hebat. Kalau orang cuek pada kita, kita merasa jangan-jangan aku ini tidak penting, tidak berarti. Ini kadang-kadang nilai kita terus kita dasarkan pada penilaiannya orang. Bayangkan kalau kalian masuk circle yang orang tidak kenal kalian, itu kan kalian bisa terlantar, tidak dipedulikan, dicueki, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu masuk ke circle yang orang banyak kenal kamu, begitu kamu datang, wah sehat, wah gembira, seneng. Kamu diakui kehadiranmu. Itu zaman dulu saya sering ngalami yang seperti itu. Masuk ke circle yang tidak banyak orang kenal saya. Dulu pernah saya alami lama sebelum ada ngaji filsafat itu. Satu ketika kajian bulan Ramadan sore-sore di satu masjid. Itu undangan jam 4, saya datang jam 4. Masih belum ada orang, sepi. Akhirnya saya nongkrong depan masjid sendirian nunggu orang datang. Ustadznya nunggu jamaahnya. Tapi peristiwanya lebih ngeri lagi. Setelah itu ada anak muda takmir, kelihatannya mau noto-noto tiker itu, mau siap-siap kan mau ada pengajian. Dia dengan santainya noto, kan tidak kenal saya, jadi tidak bisa merekognisi saya. Dia begitu lihat saya, dia apa? Mas, mau ini dibantu, bantu tiker. Iya. Terpaksa akhirnya ustadznya ikut bantu gelar tiker sebelum pengajian dimulai. Jadi, kenapa? Tidak kenal dia. Ya tidak salahnya dia mau tidak kenal. Oh, tidak ngerti. Jadi itu pahitnya tidak dikenal. Itulah kenapa orang ingin terkenal. Saya cerita-cerita begitu banyak. Saya pernah dulu diusir dari ruang diskusi hotel oleh satpam. Karena dia tidak kenal. Jadi kasusnya sama. Diskusi, saya narasumber, terus break isoma, semua keluar. Masih tinggal saya sendiri di ruang ballroomnya, ruang diskusinya. Terus saya masih nulis-nulis itu. Tiba-tiba ada satpam masuk. Mas, jangan main-main di situ. Nanti. Lah dia, kenapa begitu? Oh dia tidak kenal saya. Jadi, itu kan kalian kalau digitu kan egomu naik kan, terus kamu marah. Dia tidak salah, tidak kenal. Kamu kan tidak bisa bilang, apa tidak tahu saya? Apa kan itu kan tidak begitu. Ya memang dia tidak tahu.
Jadi itulah kenapa nanti orang terus ngejar terkenal. Karena dikenal itu enak. Itu loh. Jadi itu ya dasarnya yang pertama, self determination theory. Yang ketiga, kenapa orang ingin terkenal? Nanti ada identity theory. Sheldon Stryker. Kata dia, identitas seseorang itu sebagian terbentuk melalui peran sosial yang dia jalankan. Jadi seseorang itu memposisikan diri, oh saya guru, saya intelektual, saya pemimpin di sini, oh saya itu budayawan. Karena orang selalu begitu, mengidentifikasi dirinya. Nah, ada kalanya, seperti saya tadi, orang tidak mengakui identitas itu atau tidak tahu identitas itu. Sehingga kemudian dia tidak dihargai sebagaimana posisi yang dia bayangkan. Wah, itu dia mesti gelisah. Kenapa? Dia sudah terlanjur mengidentifikasi dirinya. Misalnya ya, oh saya ini di antara teman-teman ini itu leadernya loh saja, itu pemimpinnya. Yang lain itu banyak yang ikut saya saja. Kamu sudah terlanjur mengidentifikasi diri begitu. Itu di momen apapun kamu akan memposisikan dirimu jadi leader, jadi pemimpin. Kok satu ketika anggotamu kelakuannya kok tidak menghormatimu, tidak menghargaimu, tidak memposisikanmu tinggi, kalian akan gelisah luar biasa. Kan aku pemimpinnya di sini. Kok orang-orang cuek padaku, akan begitu. Kan aku ini ustadz. Kan aku ini kiai. Kan aku ini guru. Kan aku ini bapaknya. Kan aku ini. Kamu akan begitu. Itu yang disebut identity theory. Itulah kenapa orang cenderung ingin dikenal. Biar apa? Biar identifikasi diriku sukses. Karena ya seperti tadi, wong narasumbernya kok dianggap anak kecil main-main misalnya. Itu kan tidak enak. Maka lebih enak. Nih, narasumber ini. Gitu-gitu. Ustadznya ini. Lebih enak. Ya meskipun tidak vulgar. Kadang-kadang ya kalian menjelaskan dirimu dengan caramu. Yang penting identitasmu diakui. Kamu tidak bilang sih kalau kamu pinter agama, tapi terus posting tentang agama, tentang kitab, tentang itu. Yo, saya itu kalau agama tidak terlalu pinter sih. Tapi kalau sekedar pendapatnya Ibnu Arabi di kitab khusus itu, wah saya hafal lah kalau setengahnya. Saya itu gayamu kan begitu. Itu sebenarnya diam-diam ingin dikenal. Jadi ingin dikenali. Itu identity theory.